Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak, Ibu, orang tua kami sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita malam ini akan bahas tentang bab al-janaiz, tentang bab jenazah. Kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa yang namanya manusia pasti mati. Siapa di antara kita, baik dia orang kaya, orang miskin, orang yang paling taat, orang yang paling durhaka, pasti semuanya mati. Yang namanya makhluk mati. Jangankan manusia, malaikat pun mati. Semua makhluk mati. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua nafs, kullu nafs, semua nafs dha'iqatul maut, pasti akan mati. Yang namanya makhluk mati. Yang kekal hanya Rabbul Alamin. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal hanyalah wajah Rabb. Semuanya mati. Karena itu ayo ikhwah, tatkala manusia meninggal dunia antara dua, kalau tidak kita yang mendahului yang meninggalkan keluarga kita, maka keluarga kita yang akan mendahului kita. Cuma dua saja. Kalau tidak kita yang mendahului, ya kita dua yang mati, pasti keluarga, anak istri kita yang keluar, kita atau mereka yang keluar. Itu saja. Anak atau aku yang keluar, semuanya mati. Dunia ini akan ditinggalkan, ditinggalkan dunia. Sehebat apapun, sekaya apapun tinggalkan, setinggi apapun tinggalkan dunia ini. Tidak ada apa-apanya dunia ini, ya. Semuanya akan mati. Nah, tatkala meninggal dunia atau mati, maka ada adab-adab yang harus kita laksanakan sesuai dengan syar'i. Apa? Yang pertama, ya ikhwah, adab sebelum kematian. Nanti ada adab sebelum kematian, adab ketika kematian. Ya, kita bahas adab sebelum kematian.
apa yang dilakukan manusia, terutama keluarganya, tatkala ada di antara keluarga kita yang mau meninggal, tapi belum meninggal dia. Ya, disebut dengan ada sebelum kematian. Yang pertama, makanya ayo ikhwah, kita sebagai manusia hendaklah banyak mengingat kematian. Ini ada sebelum kematian, hendaklah manusia itu banyak mengingat kematian. Yang kata Nabi SAW, aksiru zikroha, aksiru zikroh hadithil ladat al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu? Kematian. Banyak ingat mati, Pak. Banyak ingat mati. Ya, karena mengingat mati itu mendekatkan manusia kepada Allah. Mengingat mati biasanya itu meninggalkan dosa dan maksiat. Makanya banyak-banyak ingat mati, kata Rasulullah, aksiru zikra hadimil adatil maut. Perbanyaklah ingat memutus kenikmatan, yakni kematian. Ini yang pertama. Yang kedua, ini ada sebelum kematian untuk kita semua adalah tidak bolehnya membunuh diri sendiri. Ya, di dalam banyak ayat maupun hadis-hadis dilarang bunuh diri. Bunuh diri dilarang. Tidak boleh. Banyak sekali Al-Quran yang menunjukkan hal ini. Ya. Kata Rasulullah, siapa nanti yang membunuh diri, maka di akhirat dia akan dibunuh sebagaimana dia waktu membunuh dirinya. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, alladzi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha finnar walladzi yad'unuha finnar. Siapa mencekik dirinya sendiri, maka ia akan mencekiknya nanti di dalam api neraka. Dan siapa yang menusuk dirinya sendiri, maka dia nanti akan menusuknya di dalam api neraka. Ini menunjukkan ayat siapa orang-orang yang membunuh diri, pada hari kiamat nanti Allah akan masukkan dia di dalam neraka dan disiksa sesuai dengan yang dia lakukan tatkala di dunia. Ada orang yang bunuh diri dengan pisau, ditusuk-tusuk tubuhnya, maka pada hari kiamat dia akan disiksa seperti itu. Ada orang yang bunuh diri mungkin dengan cara cekik, maka pada hari kiamat dia akan dicekik seperti itu. Ada orang yang bunuh diri dengan cara minum racun, misalnya, maka pada hari kiamat nanti dia akan disiksa seperti itu pula. Makanya ayo rahimahullah, orang yang bunuh diri ini adalah dosa besar. Orang yang bunuh diri adalah dosa besar. Sampai-sampai ayat rahimahullah jami'an terkait dengan bunuh diri ini sangat bahaya. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah di zaman sahabat ada orang yang bunuh diri, maka Rasulullah tidak mau menyolatkan. Sampai-sampai seperti itu. Makanya kan terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau ada orang bunuh diri, apakah mayitnya, jenazahnya disolatkan atau tidak? Ya. Pendapat Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan tetap disolatkan selagi dia masih muslim. Sebagian akan tidak disolatkan karena Rasulullah tidak mau menyolatkan. Khilaf di kalangan para ulama. Imam Malik mengatakan disolatkan kaum muslimin, tapi untuk para imam tidak. Ya, dalam hadis disebutkan, hadis Nasa'i ya, anna rajulan qatala nafsahu di masyakis. Di zaman Rasulullah ada seorang pemuda, ada seorang qatala nafsahu yang membunuh dirinya
fi masyakis, dengan pisau. Lihat, di zaman Rasul ada seorang yang bunuh diri dengan pisau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama ana fala usolli alaihi." Adapun aku tidak mau menyolatkan mayit ini. Tidak mau. Rasulullah silakan sahabat yang lain solatkan, tapi Rasulullah tidak mau menyolatkan. Rasulullah enggan menyolatkan orang yang apa? Bunuh diri. Hingga kata para ulama, hendaknya, bahkan ini pendapat Imam Malik, hendaknya seorang tokoh yang berada di suatu daerah itu, pimpinan, tidak menyolatkan orang yang bunuh diri. Sebagai apa? Bentuk sebagai pelajaran bagi yang hidup agar tidak melakukan bunuh diri. Kalau dia bunuh diri, dia tidak akan disolatkan oleh imam. Adapun kaum muslimin lain silakan menyolatkan. Adapun keluarganya silakan menyolatkan. Tapi bagi imam, kata Imam Malik, tidak disolatkan, tidak menyolatkan. Berdasarkan hadis ini. Rasulullah, imam. Rasulullah tidak menyolatkan. Supaya apa? Jadi pelajaran umat kalau ada orang mati. Maksud Rasul supaya jangan ada orang yang bunuh diri seperti ini. Maka tidak mau sholatkan. Ya. Baik, ayo ikhwah rahimani rahimakumullah jami'an. Jadi kalau misalnya antum di satu daerah sebagai tokoh, maka silakan tidak menyolatkan, tidak apa-apa. Berdasarkan hadis ini. Keluarganya, kaum muslimin yang lain tetap menyolatkan. Ya, selagi dia Islam. Baik, ayo ikhwah rahimani rahimakumullah jami'an. Ini. Yang kedua, yang ketiga, boleh menangisi orang yang lagi sakit, boleh Pak. Kalau ada kita menjenguk orang sakit, kemudian sakitnya parah, boleh kita menangis, boleh. Boleh kita sedih, boleh. Atau kita menjenguk orang yang meninggal dunia, kemudian kita nangis, boleh. Boleh kita bersedih, boleh Pak. Hal ini juga pernah terjadi oleh Rasulullah SAW. Tatkala Nabi SAW menjenguk Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Saat Nabi SAW menjenguk sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Ubadah, maka Sa'ad bin Ubadah itu menderita sakit yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW pun bersedih dan beliau menangis kepada mereka, kepada si Sa'ad bin Ubadah, karena melihatnya sangat sedih. Kata Rasulullah, ditanya oleh para sahabat, "Mengapa kau menangis ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Innallaha la yu'ajibu bi dam'il 'ain wala bi husnil qalbi walakin yu'ajibu bi hadza wa sara ila lisanihi." Kata Rasulullah, tatkala ditanya sahabatnya, "Kenapa kau menangis?" Ya kan? Karena Rasulullah melihat sedih. Kata Rasulullah, "Innallaha la yu'ajibu bi dam'il 'ain." Sesungguhnya Allah tidak akan mengajak mayit disebabkan tetesan air mata. Sesungguhnya Allah tidak akan mengajak mayit disebabkan karena tetesan air mata dan karena kesedihan hati. Akan tetapi dia mengajak atau merahmati karena ini. Kemudian beliau wa asyara ila lisani, mengisyaratkan tangannya ke lisannya. Sesungguhnya Allah akan mengajak mayit disebabkan karena lisannya. Apa di antara lisannya? Ghibah. Sudah kita pernah bahas tentang siksa kubur. Ada dua kan? Ghibah dan tidak istijab. Nah, ghibah dan tidak istijab. Maka kata Rasulullah begitu. Ini menunjukkan Rasulullah menangis. Nah, menangis ya. Siapa di antara umat ini? Siapa di antara manusia yang tidak menangis, tidak bersedih tatkala kehilangan keluarganya atau salah satu dari keluarganya? Mungkin itu anaknya, mungkin itu istrinya. Semua orang bersedih. Ya. Bahkan sungguh aneh kalau ada keluarganya, anak atau istrinya atau suami yang meninggal dia tidak bersedih. Maka aneh ini. Lalu tanya pada beliau, kenapa tidak bersedih? Ya, Rasulullah dia bersedih. Hal yang wajar. Yang tidak boleh itu apa? Sedih yang diiringi dengan ratapan. Itu yang tidak boleh. Ya, ratapan, bentuk penyesalan. Kemudian ayo ikhwah,
Ingatkan orang yang sakit agar dia berwasiat, boleh. Kalau ada orang yang sakit, ini gambaran mau meninggal dunia, maka kita anjurkan dia untuk berwasiat. Apalagi dia punya harta yang banyak, kita anjurkan untuk berwasiat. Apa wasiatnya? Tapi selagi wasiat tidak bertentangan dengan syariat, ya berwasiat kita anjurkan. Asalkan wasiatnya tidak bertentangan atau menyimpang dengan syariat, ya. Rasulullah mengatakan, Innallaha qad a'ta likulli dhi haqqin haqqahu. Sungguhnya Allah telah memberikan kepada masing-masing orang itu haknya. Jadi Allah memiliki hak. Jadi kita untuk mengingatkan mereka yang mau meninggal boleh berwasiat karena ada hak di situ, ada haknya. Ya, fala wasiyata liwaris. Namun tidak ada wasiat untuk siapa? Ahli waris. Wasiat itu orang lain. Untuk ahli waris tidak ada wasiat. Ya, wasiat untuk orang lain. Jadi kalau ada wasiat meninggal, ini mama kayaknya mau meninggal ini, atau ayah ini kayaknya mau meninggal. Nanti kalau ayah meninggal atau kalau mama meninggal, maka rumah untuk kamu, ladang untuk kamu, ini untuk kamu. Ini wasiat yang batil namanya. Wasiat yang apa? Batil. Ini bukan bentuk wasiat. Kalau mama sudah meninggal nanti, ya kan? Maka rumah ini untuk siapa? Untuk anak pertama. Kalau mama nanti sudah meninggal, ladang ini untuk anak kedua. Kalau mama sudah meninggal, kendaraan ini untuk anak ketiga dan seterusnya. Maka ini tidak benar. Karena kata Rasulullah, fala wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Paham? Tidak boleh. Wasiat untuk siapa? Selain ahli waris. Kalau mama meninggal, sebagian 10% misalnya harta mama ini kasihkan sama Polan boleh, infakkan ke sana boleh, infakkan ke masjid, infakkan ke pondok boleh. Ini namanya wasiat, ya boleh. Selagi wasiat tidak bertentangan dengan syariat. Baik, paham sampai sini Pak ya? Baik. Kemudian mengingatkan kepada yang mau meninggal itu prasangka yang baik kepada Allah. Karena biasanya orang meninggal tempat sakitnya luar biasa, sehingga karena dia seujud kepada Allah. Kenapa saya saja yang diberi penyakit? Kenapa saya yang seperti ini? Kenapa saya menderita? Susah kali kayaknya hidupnya, sakitnya luar biasa. Ini kadang-kadang ada timbul seujud kepada Allah. Maka kita ingatkan mereka supaya berbaik sangka kepada Allah. Bahwasanya ini cobaan, semakin lama sakitnya, semakin banyak dosa yang berukuran. Semakin sabar dia, semakin beruntung. Sebenarnya orang yang sakitnya lama itu bisa jadi dia beruntung kalau dia apa? Sabar. Bukankah sakit yang dia derita walaupun itu duri akan menggugurkan dosanya? Nah, pada hakikatnya ya akhi, semakin lama dia sakit, semakin dia banyak pengukuran dosa-dosanya. Makin beruntung dia kalau dia sabar. Tapi kalau dia ngeluh, tidak dapat dia. Makanya kita ingatkan dia untuk bersangka baik, kita kasih nasihat dia. Baik. Kemudian bab tentang adab sebelum kematian yang terakhir adalah menalkinkan, atau ketika mau meninggal ya, menalkinkan mayit. Menalkinkan mayit. Ini dalam salah kaprah ya. Menalkinkan mayit sebelum meninggal, bukan setelah meninggal. Iya. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Inilah yang diperhatikan Rasulullah kepada siapa? Dari siapa? Pamannya. Siapa? Paman Rasulullah siapa ya? Hah?
wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan nolongmu nanti di akhirat. Oh, pamannya tidak mau, enggan dia. Sampai hari akhirnya dia meninggal dalam kondisi apa? Kafir. Nah, dalam kondisi kafir. Makanya ya ikhwah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ini yang diajarkan Rasulullah. Talqinkan mayit yang mau meninggal dunia dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi sunnahnya Bapak Ibu, tatkala ada keluarga kita yang mau meninggal dunia, maka tidak ada kalimat lain yang diucapkan, yang diajarkan oleh si mayit kecuali la ilaha illallah. Tidaklah Allah Allah, tidaklah Allahu Akbar, tidaklah astagfirullah, tidak. Pak istighfar, bukan. Ya akhi, bukan. Rasulullah yang mengajarkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalau antum ajarkan selain kalimat ini, mana dalilnya? Tidak ada lagi. Rasulullah mengajarkan kalimat ini. Ini kalimat yang sangat agung, yang menyelamatkan manusia dari neraka. Kalimat yang agung, kalimat yang besar. Sampai-sampai ayo ikhwan, disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah mengatakan apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya dia mampu ucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah, dakhala jannah. Ini saya sahih sekali oleh Al-Albani. Dan riwayat Abu Daud. Dia, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya, ucapannya, dia mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Oleh karena itu Rasulullah mewasiatkan atau mengajarkan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau ada orang tua kita, ayah kita, ibu kita, anak kita, suami istri kita yang mau meninggal dunia, kalimat yang diucapkan, yang diajarkan adalah la ilaha illallah. Sudah pernah dipraktekkan cara mengucapkan la ilaha illallah, Pak? Sudah? Belum. Ini penting ayo dulu. Karena kalimat ini menyelamatkan dia dari neraka jahanam. Ya, menyelamatkan dia dari neraka jahanam. Nanti insya Allah mungkin kalau ada waktu sebentar kita akan praktekkan bagaimana kalau ada orang sebelum maut mau meninggal dunia, cara pengucapannya. Apa yang dilakukan? Jadi jangan diajarkan yang lain. Jangan diajarkan subhanallah, Allahu Akbar, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah mengatakan lagi, mengatakan la ilaha illallah. Ajari orang yang mau mati itu dengan la ilaha illallah, bukan dengan yang lain. Bukan. Rasulullah mengatakan. Paham? Baik. Nanti kalau sempat saya praktekkan, seandainya ada orang meninggal gimana? Sudah pernah praktekkan belum? Kalau sudah, tidak apa-apa. Kalau belum saya praktekkan, sudah? Belum ya? Belum. Baik, nanti kita praktekkan. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah? Alhamdulillah. Bagaimana teknis nanti? Insyaallah ya, kita akan sebutkan nanti. Baik, ayo ikhwan, kita sambung sedikit. Ada ketika kematian. Jadi sebelum mati sekarang ada ketika kematian, ya. Pertama, untuk keluarganya bersabar. Ada ketika kematian, kepada keluarganya bersabar, ya, harus bersabar. Karena tidak sabar, antum rugi. Kalau antum tidak sabar, antum nangis, meratap, menyesal, antum merugi, antum berdosa. Sudah. Dan mayit juga akan disiksa. Walaupun terjadi khilaf nanti ya di kalangan para ulama. Kalau ada mayit yang meninggal dunia, Pak, Bu, kemudian keluarganya menangis dengan tangisan ratapan, maka dia akan disiksa. Walaupun ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Bahkan bukan hanya sekedar kalangan ulama, di kalangan sahabat terjadi khilaf antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Abdurrahman dengan Umar, terjadi khilaf di kalangan mereka. Nah, ya. Baik. Yang pertama yang kedua ada
adalah bersabar, yang tinggalkan. Ya, bersabar. Kalau bersabar, antum tenang hatinya, kemudian beruntung. Yakini saja, kalau sudah meninggal dunia, pasti akan meninggal. Sebaik apapun istri kita, ayah kita, suami kita tidaklah setelah Rasulullah, toh Rasulullah meninggalkan. Nah, atau mungkin istri kita dasar penyakit Fir'aun meninggalkan. Nah, semuanya meninggal, Pak. Tidak ada yang hebat di dunia ini. Sehebat apapun antum, sehebat apapun, sekaya apapun, sedihormati apapun antum di daerah antum masing-masing, antum akan tinggal juga pada akhirnya. Jadi tidak ada yang disombongkan, Pak. Dia sebuah bumi ini. Baik. Makanya harus bersabar. Yang kedua, adabnya tatkala kita berada di sekitar mayit adalah memejamkan matanya. Memejamkan matanya. Biasa itu mata itu dia terbuka begini. Kenapa? Karena ruh akan ditarik ke atas sehingga mata mengikuti ditariknya ruh. Rasulullah mengatakan, ayo ikhwah, idza hadartum mautakum fa'aqmidu al-basar fa innal basar yatba'ur ruh. Kata Rasulullah, apabila kalian menghadiri kematian seseorang, idza hadartum mautakum, apabila kalian menghadiri kematian seseorang, fa'aqmidu basar, maka pejamkanlah matanya. Pejamkan. Jadi kalau di antara kita ada yang takziah datang, begitu mayitnya matanya masih terbelangak, antum pejamkan. Ini yang Rasulullah. Fa innal basara yatba'ur ruh. Karena pandangan itu mengikuti ruh. Ruh ditarik. Terakhir ditarik, tunggu. Ya, pejamkan. Susah pejamkan mata, karena kenapa ada mata yang baik dipejamkan? Ya kan? Ini real kejadian, Pak. Saya sendiri kadang malam menjamkan matanya dan kepejam dia matanya. Ya. Maka antum ambil air sedikit, ini pengalaman ya. Ambil air supaya dia lemas. Karena ini biasanya agak lemas kan? Agak isiram air sedikit supaya lemas. Ya, tidak ada bacaan apa-apa, tidak ada. Oh, sholawat kita, Allahumma sholli ala Muhammad, tidak ada, Pak. Tidak ada. Perintahnya cuma fa'aqmidu basara, pejamkan matanya. Dan sebagian orang baca ini, baca itu segala macam ya kan. Dari mana dia? Ya, tidak ada. Pejamkan saja matanya. Ya. Kalau dia lepas kan enaknya. Baik. Kemudian kata Rasulullah berikutnya, adab ketika kita menjenguk kematian, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik pada si mayit, atau boleh juga kita mengucapkan kata-kata yang baik saja. Ya, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, namun mengucapkan kata-kata yang baik. Ini penting, Pak. Kenapa? Karena kata Rasulullah, "Idza hadartumul mayit faqulu khairan." Apabila kalian menghadiri mayit, faqulu khairan, maka hendaklah kalian ucapkan yang baik-baik saja. Fa innal malaikata yu'minu ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi tatkala kita takziah di tempat kematian atau kemalangan, maka jangan ada di antara kita yang menceritakan keburukan si mayit atau menjelek-jelekannya, tidak. Namun doakan dia tentang kebaikan, karena malaikat akan mengaminkan. Malaikat akan mengaminkan. Ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dari dosa ribut. Ya, dosa ribut apalagi di dekat kematian itu cerita tentang politik, enggak usah. Penting. Cerita tentang dunia lagi. Orang lagi bergabung kita ketawa-ketawa di situ. Cerita dunia politik, Masya Allah. Jangan. Ya, doakan. Doa kebaikan. Dan sudah kita sebutkan tadi, boleh kita menangisi mayit, boleh. Ya, Rasulullah juga menangis, Pak. Rasulullah juga menangis. Tatkala putra Rasulullah yang bernama
siapa putranya? Ibrahim meninggal dunia, maka Rasulullah menangis. Bayangkan, ini seorang Rasul, manusia terbaik, tatkala anaknya meninggal nangis dia. Maka sungguh aneh kalau ada keluarga yang meninggal dia tak nangis, aneh juga itu. Rasulullah orang yang paling beriman, orang yang paling tahan, namun beliau menangis. Kalau ada mamanya meninggal dunia tidak menangis, sungguh aneh juga. Ya. Baik. Karena Rasulullah menangis, jadi boleh menangis ya. Silakan menangis. Yang tidak boleh meratap. Rasulullah pernah menangis. Sehingga tatkala beliau menangis, berlinang ya air mata beliau tatkala mendengar kabar bahwa anak beliau Ibrahim meninggal dunia, maka kedua mata beliau berlinang dan meneteskan air mata. Kemudian beliau bersabda, "Innal aina tadma'," sungguhnya mata ini berlinang, "wa qalba yahzan," dan hati ini bersedih, "wala naqulu illa ma yarda rabbuna," dan tidak akan mengucapkan kecuali apa yang diridai oleh Allah. "Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun," sungguhnya kami bersedih atas kepergianmu wahai Ibrahim. Ya, Rasulullah mengatakan, "Innal aina tadma'," sungguhnya mata ini berlinang, nangis. "Wa qalba yahzan," hati ini bersedih. Karena apa? Karena ditinggal oleh orang yang dicintainya. Wajar, biasa, boleh. Yang tidak boleh itu merata. Ya, yang nggak boleh merata. Kemudian ada berikutnya, tidak boleh merasa jengkel atau kesal terhadap musibah. Tidak boleh. Kalau ada keluarga yang meninggal, maka kita jangan merasa kesal dan merasa jengkel, jangan. Tadi, ini yang dimaksud dengan meratap. Nangis diiringi dengan rasa jengkel meratap. Kata Rasulullah, "Laisa minna man laqamal khuludah wa syaqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, kata Rasulullah, merobek baju dan menyuruh dengan seruan jahiliyah. Ya. Jadi menambah pipi, merobek baju, menunjukkan ketidakikhlasan, menunjukkan kejengkelannya, tidak boleh. Ini yang disebut dengan meratap. Yang disebut dengan meratap. Baik. Kemudian ayat ikhwah, cara meratap itu tidak boleh ya. Ada berikutnya adalah boleh membuka penutup wajah mayit dan menciumnya, boleh. Ada sebagian orang tatkala sudah ditutup tidak boleh buka, boleh. Boleh menciumnya, boleh. Ya, boleh menciumnya, boleh. Ya. Oh, Ustaz, udah siap dimandikan. Nanti kalau mencium, kalau air matanya netes, jenazahnya apa? Batal gitu kan? Tidak, Pak. Air mata tidaklah najis, ya kan? Sebagaimana Abu Bakar sholat ketika jadi imam, beliau menangis. Ada orang sholat menangis, jangan menangis. Apakah ketika menangis batal wudunya? Tidak, tidak ya. Ya boleh, apa? Ya, misalnya ada ibu antum meninggal, antum baru datang, sampai di rumah sudah dikafani. Kemudian antum buka, antum cium keningnya, silakan ibu antum. Kemudian air mata antum mungkin tidak sengaja atau mungkin sengaja, ya, menetesi kening orang tua, tidak apa-apa. Ya, ini boleh, tidak batal. Tapi Pak Yaitu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ada sebelum dan ketika mati. Insyaallah akan kita sambung adab janaiz, masih panjang ya. Nanti baru masuk adab tentang
memandikan jenazah, kemudian ada mengkafani, kemudian ada menyolatkan, menguburkan, ada ziarah kubur. Ini masih panjang. Mungkin ada beberapa pertemuan ya. Kadang-kala ada orang mengkafani jenazah, kalau laki-laki 3, kalau perempuan 5, begitu kan? Ini akan kita sebutkan dalilnya. Apakah memang terjadi perbedaan terkait kafan dan seterusnya? Bagaimana cara menguburkan dan seterusnya? Insyaallah mungkin sampai sini yang bisa kita sampaikan tentang adab janaiz ya. Sebelum dan ketika kematian. Nah demikian, wallahu taala a'lam yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.